warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة وصلى الله على سيدنا محمد خير البرية الذي أنجدنا وإياكم إلى سبيل هدى والذي علمنا وإياكم إلى طريق الجنة وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para habaib, para ulama, para guru, wabil khusus akhinal kiram, apa namanya? Habib Usman Al-Idrus. Sampai lupa namanya ulun sama beliau ini, padahal akrab dengan beliau ini. Begitu pula guru kita, guru Hadri, lupa juga namanya, kelawasan kada ketemu ini. Dan segenap para habaib, para guru yang lain yang mungkin kada ulun sebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada beliau-beliaunya. Dan segenap para asatid, para asatidah, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin, para hadirat, para jam'iyah pengajian rutin At-Taqwim Samarinda yang ulun muliakan, dan segenap para pecinta Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan pada malam hari ini. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan malam hari ini pengajian rutin kita malam Kamis, pengajian rutin At-Taqwim ini insyaallah senantiasa dan selalu mendapatkan curahan-curahan rahmat, curahan barakah, curahan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal barzakh wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan pengajian rutin At-Taqwim ini terus tidak akan pernah berhenti hatta yaumul kiamat insyaallah. Amin Allahumma. Dan terus benderanya berkibar sampai yaumul kiamat. Amin Allahumma. Dan insyaallah bertambah makmur. Amin Allahumma.
Yang hadir insyaallah sampai 10 juta insyaallah, amin Allahumma. Dan sekarang kira-kira yang hadir 9 juta. Insyaallah rumahnya padat yang hadir kadadak. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi semua, amin Allahumma. Dan mudah-mudahan guru kita ini guru Khadri ya, insyaallah sehat walafiat terus, panjang umur fi taatillah, disembuhkan segala penyakitnya, dimudahkan segala urusannya. Kata beliau ulun ni ganal, beliau kada ganal, insyaallah jadi ganal juga insyaallah, 3 meter ke atas insyaallah. Dan mudah-mudahan insyaallah kita sebagai orang-orang yang mendapatkan rahmat barakah Allah, disehatkan semuanya insyaallah, amin Allahumma. Dimakburkan semuanya, amin Allahumma. Disugihkan semuanya, amin Allahumma. Sugih dunia, sugih akhirat, amin Allahumma. Allahumma amin. Kalau udah kata-kata sugih ini aminnya mantap, amin amin. Dari tadi panjang umur walafiat, amin amin amin, gini aja. Sugih, amin amin. Insyaallah mudah-mudahan yang sugih, yang manfaat barakah insyaallah, amin Allahumma. Alhamdulillah, malam hari ini berketepatan kita di permulaan tahun baru Islam Hijriah di bulan Muharram, yang mana malam hari ini persis malam yang ke-7. Besok enggak, malam ke-8 berarti. Malam Jumat, malam ke-9. Malam Sabtu, malam yang ke-10. Yang mana di bulan Muharram yang begitu sangat berkah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diistimewakan, dikhususiakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang penuh berkah. Kata guru Khadiri, bagaimana berkah itu? Ini pian berada di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini, bulan berkah ini. Makanya kita muslimin ini Pak, kalau ingin mensyiarkan tahun baru, ya tahun baru Islam kita rayakan, kita besar-besarkan, kita syiarkan liillati kalimatillah. Ini panitianya mana ini? Anak-anak ini coba diatur ini. Waduh, gak khusyuk ini kita ini. Panitia, kada ada panitianya. Min, diatur min. Biar khusyuk ya, yang besar-besar khusyuk, yang kecil-kecil rame, waduh gak khusyuk kita. Yang mana di bulan ini Allah khususiakan fadail, keutamaan-keutamaan yang besar. Cuman anehnya Pak, kita muslimin ini tidak syiar dengan tahun baru Islam ini. Kalau tahun barunya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, tanggal 1 Januari, waduh, keluar semuanya. Yang keluar muslimin muslimat lagi. Yang muslimat berkerudung semuanya, bujur banar. Masya Allah, pakai trompet, tuet, tuet. Alhamdulillah lagi. Waduh, mas, parah banar ini sudah. Ya tahun baru Islam ini pian syiarkan, pian besarkan, buat pengajian besar-besaran. Ini merupakan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, syiarnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di bulan Muharram ini Allah beri fadilah yang besar di dalam puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh satu ulama besar,
Dikitabkan Zunnajah Wasurur. Ini bulan Muharram ini bulan paling afdal untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Muharram, bulan Rajab, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Sya'ban. Ini tertib afdaliyahnya untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan, puasa wajib yang paling afdal puasa bulan Muharram. Kata baginda Muhammad SAW, man shoma yauman fi syahril haram faka'annama shoma 30 yauman. Yang berpuasa satu hari di bulan Muharram ini, Allah jadikan dia pahala seperti berpuasa 30 hari. Satu harinya 30 hari. Kalau 10 hari berapa? Berapa? 300 hari. Kalau 30 hari berapa? Kali 30 berapa? Berapa? Oh, kada tahu matematika. Masya Allah, kada lulus SD-nya. Besok sekolah kejar paket A. Masya Allah, 900 hari. Satu bulan ini pian dikasih pahala 900 hari, mendekati 3 tahun. Sebulan pahalanya hampir 3 tahun. Alhamdulillah. Itu satu mendapatkan Muharram yang sekarang aja. Kalau Muharram yang akan datang, kalau 10 kali Muharram kali 900 berapa? Kada tahu benar matematika. Kalkulator buka apa? 9.000 hari biar puasa. Bahkan ada lebih dahsyatan lagi, kata baginda Muhammad SAW. Di dalam riwayatnya Sayyidina Al-Imam Ghazali, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, meriwayatkan hadisnya baginda Muhammad SAW. Man shoma 3 ayyam fi syahril haram yaumul khamis wal jum'ah was sabat katabalahu ibadah 700 am. Kata beliau, kata baginda Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa 3 hari pada bulan Muharram yang berurutan hari Kamis, Jumat, Sabtu, maka Allah tulis seperti dia beribadah, bukan hanya puasa ya, seperti dia beribadah selama 700 tahun. Insyaallah, alhamdulillah. 3 hari pian puasa pahalanya 700 tahun, hampir menyamai umurnya orang-orang dahulu, 1000 tahun. Pian aja sampai kira-kira 700 tahun umurnya. Lihat potongannya udah bau tanah sudah. Masya Allah. Sedangkan bulan Muharram ini ada hari Kamis, Jumat, Sabtu itu 4 kali. Bujur kada? Kali 4 berapa? 700 kali 4 berapa? 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 2.800 tahun, bukan hari ya. Kalau tadi 9.000 hari, ini 2.800 tahun ibadah. Kalau pian mendapatkan Muharram ini selama 10 tahun kali 10 berapa? 2.800 kali 10 berapa? Tambah kada tahu sudah. Katanya guru sekumpul namanya bungul namanya. Bukan bian Pak, bukan Pak, orang Lumajang Pak, bungul Pak. Masya Allah, 28.000 tahun. Alhamdulillah, dalam jangka waktu 10 tahun pian ibadah 28.000 tahun. Allah, kalau seumur hidup pian berapa ibadah kita? Amin Allahumma. Ini bulan Muharram, pian ambil kesempatan emas ini. Pian mendapatkan bulan Muharram tahun depan, itu pun kada tahu kita umur kita di mana.
Cuman mudah-mudahan kita seberatan insyaallah dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat sampai 100 tahun insyaallah. Amin Allahumma. Kalau bisa sampai 500 tahun guru insyaallah. Amin Allahumma. Sampai melungsungi pian, tahu melungsungi? Kada tahu. Ganti kulit seperti ular tuh. Masyaallah, ini bulan Muharram. Pian juga disunahkan di bulan Muharram ini untuk membaca ayat kursi. Man qara'a ayatul kursi salasatan wa sittin wa likulli qira'ah bi bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan untuk baca di bulan Muharram ini ayat kursi 360 kali. Setiap satu bacaan pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kitab disunahkan di awal daripada tahun baru, di awal tahun baru atau tanggal 1 tahun baru Islam, tahun baru Muharram. Itu kata beliau dikatakan yang baca ini 360 kali hasnul hasin minasyaitonir rajim fi dzalikal 'am. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim selama setahun ini. Jadi pian mungkin mau ibadah malas, berat, galau, kada semangat, insyaallah syaitannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan dan bisikan, gangguan setan. Dan juga yang mana kita insyaallah akan masuk 10 Muharram. Tinggal 3 hari lagi kira-kira kita masuk 10 Muharram. Malam Sabtu. Ini di 10 Muharram ada amalan-amalan yang dianjurkan oleh ulama, disunnahkan. Jangan kita tinggalkan. Cuma 10 Muharram ini, ya sebetulnya sunnah setiap waktu. Cuman di 10 Muharram ini lebih akad, lebih taukid, lebih besar pahalanya. Ada 12 anjuran, 12 sunnah. Kata ulama, dikatakan di dalam syairnya, sum salli sil zur'a liman ud waqtahin ra'sul yatim imsah tasaddaq waqtasin wasi' 'ala al-iyal qallim dufran suratul ikhlas qul alfan nattasil. Kata beliau mengatakan disunahkan di tanggal 10 ini yang pertama adalah puasa. Di 10 Muharram itu puasa. Itu berketepatan hari Jumat ya. Dikatakan di dalam syariat kita puasa hari Jumat sendiri atau hari Sabtu sendiri ini makruh hukumnya. Kalau bisa minimal 2 hari, Jumat Sabtu atau Kamis Jumat. Atau pian dapat Kamis Jumat Sabtu sekalian pian puasa dapat pahala 700 tahun. Juga dapat puasa di 10 Muharram, dapat semuanya pian. Nawaitu shaum Asyura. Yang kedua, sholli, disunatkan sholat 2 rakaat. Usolli sunnatal Asyura. Yang ketiga, sil, disunahkan perbanyak satu rahmi. Terutama yang pian masih punya kedua orang tua, pian datangi kedua orang tua itu. Atau yang punya mentuhanya juga didatangi. Paman, bibi, saudara, famili dekat, famili jauh, tetangga, teman, perbanyak. Sebetulnya satu rahmi ini sunnah setiap waktu ya, setiap hari. Cuman di Muharram lebih akad, lebih besar pahalanya.
zur aliman, juga perbanyak ziarah kepada para ulama, para guru. Juga ziarah guru ulama ini setiap waktu, setiap hari juga sunnah. Cuma Muharram ini lebih akad, lebih besar pahalanya. Tanggal 10 pian datang ke Guru Khidri, ziarah Guru pian. Cuman maaf, jangan ziarah doang. Pian bawa apel kah, semangka kah, kue blek-blekan kah, bujur gada. Bukan kosongan. Ini namanya al-kikiru wal meditu namanya. Yang udah mengambil banyak ilmu dari Guru Khidri, datangnya waduh nggak bawa apa-apa lagi. Bawa pulangnya pian kasih amplop Guru Khidri ini. Jangan banyak-banyak, 1 miliar. Masya Allah. Pian dapat ziarah, dapat sedekah, dapat semuanya. Amin Allahumma. Dia tuh mesti sedekah. Enggak semangat Guru. Amin, amin, amin. Sugih, amin, amin. Suruh kemarin Guru kada semangatnya. Kemudian yang perbanyak membesuk orang-orang muslimin yang sakit, terutama saudara pian, kedua orang tua pian, kemudian tetangga, teman. Itu membesuk juga setiap hari, setiap waktu sunnah. Cuma di sebelum Muharram akad lebih besar pahalanya. Waktahil yang keenam, sunnah pakai celak. Pakai celak ini setiap waktu pun juga sunnah, karena Rasulullah suka pakai celak. Di tanggal 10 Muharram lebih sunnah, lebih akad, lebih pahala besar. Cuman maaf, jangan tebal-tebal pakai celaknya, kayak sapi nanti akhirnya. Kalau bebinian malam-malam pakai celak tebal-tebal, pakai rukuh, aduh sundel bolong dari mana ini? Pakai yang tipis saja, sunnah. Bahkan tatkala puasa Ramadan pun, di tengah puasa Ramadan pakai celak pun kada apa-apa, karena membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh, Rasul yatim imsah, sunnah memegang kepalanya anak. Itu pun juga kata ulama, bukan cuma megang doang. Kalau megang doang semua bisa. Pakai nyantuni anak ya, dikeluarin duitnya, dikeluarin sedekahnya, bujur gada. Kadang-kadang sunnah katanya pegang kepala diginiin. Sunnah pegang kepala, bukan pegang, nampar namanya itu. Kalau kata orang Jawa, juleken itu namanya Guru. Pakai santun, itu maksudnya yang mana ulama mengarahkan, memegang ini juga menyantuni. Karena mereka anak-anak yang lemah, kada punya orang tua, laki kah, bini kah, atau ibu abah mamanya gak ada semuanya, yatim piatu. Kasihan mereka ini, kekurangan kasih sayang. Yang kedelapan, tasaddaq, banyak sedekah, keluar sedekah pian. Ya, pian sedekah ini Pak, jangan takut-takut. Kita kalau udah sedekah itu, bisa kita pilih di dompet itu ada merah, ada biru, ada coklat, ada abu-abu. Bila perlu, oh abu-abu ini masih gede ini, logam yang 500 lagi, kontang, ramai lagi. Kalau sudah Jumatan begitu itu pakai apa? Omplung apa gitu? Apa namanya itu yang dari? Kotak amal yang dari itu, dari seng itu. Sudah cuma logam 500 rupiah, kadang-kadang 100 rupiah Guru. Dilempar lagi. Kontang. biar tahu katanya kalau aku sedekah katanya ke masjid. Cuma 100 rupiah, 500 rupiah. Yang pian pilih itu kalau ada merah, biru, coklat sama
abu-abu, yang merah keluarin. Bujur gada? Bujur gada? Cuma kenyataannya bagaimana? Ngaku aja loh. Kadang-kadang yang abu-abu yang 2000-an aja berat. Pak, maaf Pak, nggak ada uang kecil katanya. 2000 ada, nggak ada uang kecil katanya. Aduh, ini Al-Kikiru kelas berat ini. Masya Allah, kelas kakap ini. Kita jangan takut sedekah, perbanyak sedekah. Karena kata Rasulullah, janji Rasulullah, mana kasomalun min sodakotin, tidak akan pernah kurang, tidak akan kurang harta seseorang untuk sedekah, tidak akan kurang. Jangankan sampai bangkrut atau sampai gulung tikar, kurang aja kada. Bahkan melainkan bertambah dan bertambah. Biar sedekah ditambah oleh Allah. Jadi biar sedekah 5.000 dikembalikan 15.000, 100.000, 300.000 mulai ganda. 1 miliar, 3 miliar dikasih biar. Jangan takut, Allah berikan memudahkan rezekinya. Amin, Allahumma. Kemudian waqtasil, sunnah untuk mandi di Muharram itu. Bagi perempuan-perempuan bebinian yang lagi datang bulan haid nifas, tidak boleh untuk mandi Muharram. Maksudnya mandi yang sifatnya ta'abbud itu diharamkan bagi perempuan yang dalam keadaan datang bulan haid atau nifas. Boleh perempuan yang haid nifas mandi ibadah kalau itu untuk mandi Idul Fitri, Idul Adha. Selain itu nggak boleh. Mandi sunnah Jumat, mandi sunnah untuk Muharram ini, mandi sunnah untuk Rajab, mandi sunnah untuk, nggak boleh. Kalau itu mandi ta'abbud. Kalau mandi biasa nggak apa-apa bagi perempuan yang datang bulan. Kemudian nawaitul ghusl al-ashura, gitu niatnya. Kemudian yang ke-10 wasi' 'alal iyal. Sunnah di Muharram itu pian menyenangkan keluarga, anak istri. Yang pian biasa ngasih belanja per hari 50.000, 2 kali lipat 100.000, 200.000. Kalau bisa pian kasih 1 miliar. Insya Allah langsung akan mengatakan bini pian, Mas, pian kawin lagi kada apa-apa, cuman belanja setiap hari 1 miliar. Hancur loh, bangkrut loh. Masya Allah. Mengajak ke villa, ke mall, maksudnya untuk menyenangkan keluarga, sunnah. Ya sebetulnya setiap waktu, setiap hari menyenangkan keluarga ini sunnah, pahala besar. Cuma di hari 10 Muharram akad lebih besar lagi pahalanya. Kalau dia nggak mampu untuk ngajak jalan-jalan, biar ajak ke belakang aja, ke kandang ayam. Kita jalan-jalan ke kebun binatang, mana di belakang kandang ayam. Atau aja ke Sungai Mahakam, lihat sungai situ. Sunnah menyenangkan keluarga. Kemudian yang ke-11 wasi' 'alal iyal gallim dufran. Sunnah motong kuku tangan dan kaki. Itu pun disunnahkan motong kuku ini dalam seminggu ada 3 hari. Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Di Muharram lebih akad lagi, lebih pahala besar lagi. Yang ke-12 yang terakhir adalah Suratul Ikhlas, Qul alfan nattasil. Baca Suratul Ikhlas Qul huwallahu sebanyak 1000 kali. Ini pahala besar di Muharram. Ini 12 amal. Kalau bisa jangan biar sia-siakan, ambil kesempatan. Ini pahala begitu sangat besar, disunahkan oleh ulama. Yang mana ini semua fadail a'mal, keutamaan pahala yang berlipat ganda, yang besar, berkah yang besar, rahman yang besar. Ini untuk menyambungkan kita semua seberataan.
kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap menyambung, tetap istiqomah kepada Allah. Bukan hari tertentu aja, bulan-bulan tertentu aja, setiap waktu kita dianjurkan, kita diminta untuk menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita ini supaya tidak menyesal di kemudian hari, tidak kecewa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan yang keras, yang besar kepada para manusia-manusianya, hamba-hambanya. Bukan kita udah mati baru kita menyesal, kecewa. Kenapa? Udah gak ada harganya. Kenapa itu? Gak ada harganya. Penyesalan, kekecewaan yang udah mati itu gak ada harganya, tidak dipandang oleh Allah. Apa kata Allah di dalam surat Al-Fatir, surat ayat yang ke-37? Kata Allah, wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku famalidh dhalimina min nasir. Kata Allah, nih lihat nih, Allah memberikan peringatannya, memberikan nasihatnya, memberikan keutamaan-keutamaannya dalam Al-Quran. Supaya apa? Kita ini supaya mawas diri, senantiasa selalu kita ini siap. Kapan mau diambil oleh Allah, kita udah siap, udah mapan, kata orang Jawa. Udah matang kita ini. Bukan tatkala diambil kita baru kecewa, ya Allah, kenapa ulun kada sholat, kenapa kada ibadah, kada puasa, kada pernah hari datang di pengajian guru Khudri At-Takwim, tetangga ulun sendiri lagi di depan rumah, samping rumah, dengar suara guru Khudri, cuma ulun lihat televisi, ulun lihat HP, ulun lihat film porno. Alhamdulillah. Ayo bilanglah lu, hancur. Masya Allah. Itu kata-kata basi. Udah kata-kata nggak diperlukan sudah di alam kubur, alam akhirat itu. Makanya kata Allah, wa hum yastarikhuna fiha. Setelah Allah pilah-pilah, dihisab, yang ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka. Ini sekarang yang masalah ini di alam neraka. Kok di alam surga udah senang, udah bahagia, udah bangga, udah puas. Yang bermasalah ini di neraka Allah ini. Apa? Tatkala mereka dilempar ke neraka Allah, wa hum yastarikhun, mereka berteriak-teriak minta tolong kepada Allah untuk dikeluarkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dia alam neraka, Pak, orang ahli neraka teriak-teriak karena siksaan yang sangat-sangat pedih, sangat kejam, dan tidak berperi kemanusiaan, bahkan tidak berperi keijinan, tidak berperi kemalaikatan, nggak ada. Saklek sudah, mati disiksa sampai hancur. Apa? Sebelum masuk ke alam neraka, orang-orang ahli neraka itu di alam mahsyar itu sudah penuh siksaan, sudah penuh siksaan. Itu di alam mahsyar, Pak. Yang kita pandang, yang kita lihat sepanjang mata mandang cuman padang pasir doang. Rumah kada ada, pepohonan kada ada, bebatuan kada ada, gunung bukit yang rindang yang dingin kada ada, salju kah atau kabut kah kada ada. Selama mata memandang itu padang pasir, rumput kada ada, sepi semuanya.
padang pasir semuanya. Dan matahari di atas kita 1 kilan, 1 jengkal. Masya Allah. Ini udah siksaan. Pak Ulun ini di Kalimantan, di Samarinda ini udah kira-kira jam 11 begitu. Aduh, panasnya minta ampun. Apalagi jam 12 itu seakan-akan neraka di bawahnya Samarinda. Panas banar. Terbakar kepala Ulun. Masya Allah. Karena Ulun di Lumajang itu gunung Pak, dingin. Apalagi sekarang ini musim kemarau, kabut di sana. Masuk Samarinda, waduh, seperti ada apinya di kepala Ulun nih. Masya Allah panasnya. Ini ribuan kilo mataharinya, begitu panasnya. Dan gimana di padang mahsyar? 1 kilan Pak, ya Allah. Makanya orang-orang ahli mahsyar di padang mahsyar ini, penghuni-penghuni padang mahsyar ini pun berteriak-teriak. Apa kata mereka? Ya Rabbi salim, salim, ya Rabbi salim. Ya Allah percepat ya Allah penghisapan ini. Jangan lama-lama di padang mahsyar. Kami tidak kuat. Yang ke surga, kalau memang ahli neraka, dia masuk neraka, karena apa? Dipikirnya neraka ini lebih ringanan dibandingkan di alam mahsyar. Jadi nggak kuatnya. Sudah penuh siksaan. Cuman kata Rasulullah, ada 7 orang yang tidak akan terkena sengatan matahari di padang mahsyar. Di antaranya menghidupkan sunnahnya baginda Muhammad SAW. Seperti malam hari ini kita duduk bersama membaca maulidnya Rasulullah, berzikir, bertahlil, dan kita majlis ta'lim. Ini sunnahnya baginda Muhammad yang insya Allah kita seberataan bersama guru-guru kita ini, bersama keluarga kita, tidak mendapatkan sengatan matahari di padang mahsyar. Insya Allah mendapatkan naungan. Ya dhillullah ma la dhillu illa dhilluh. Tidak ada naungan sama sekali di alam mahsyar kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma amin. Itu pun sudah penuh dengan siksaan, tidak kuat. Bahkan diceritakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di kitabnya Sabilul Iddikar, bagaimana mereka orang-orang ahli maksiat tatkala di alam mahsyar, belum di neraka, di alam mahsyar, mereka dari kekecewaan yang sangat amat dalam, penyesalannya, apa kata mereka? Ya waiha, kenapa aku dahulu di dunia nggak sholat, nggak puasa, nggak ibadah, nggak hadir majlis ta'lim, majlis zikir. Sambil apa kata beliau? Sambil memakan jari jemarinya sendiri, sampai dagingnya ini habis, tinggal tengkoraknya aja. Dari rasa takutnya. Kenapa? Yang dihadapi nanti neraka lebih kejam lagi. Dari takutnya. Apa nggak sakit dimakan sendiri? Bukan nggak sakit, cuma karena ketakutan yang sangat amat dalam takutnya. Yang akan dihadapi ada neraka, lebih takut lagi sehingga nggak terasa. Seperti pian naik sepeda motor ke kota Samarinda, lupa kada pakai helm, kada bawa STNK. Gak taunya ada razia gabungan. Aduh, tuh dari takutnya pucat tuh, bujur gak ada. Itu kalau diiris pakai pisau nggak keluar darah tuh dari takutnya itu. Ini bukan ketangkap polisi, ketangkap malaikat, ini dijebloskan ke neraka, lebih takut lagi. Ada yang menangis-nangis, meraung-raung sampai tangisan darah. Cuman apa dapat perhatian Allah? Apa dapat rahmat Allah? Apa dapat kasihannya Allah? Hasya wa kalla. Karena tatkala begitu sangkakala ditiupkan oleh Allah datangnya alam kiamat, maka semua pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kejadian yang Allah tidak akan pernah mendengarkan taubatnya hambanya.
Yang pertama tatkala ditiupkan sangkakala datangnya alam kiamat. Yang kedua tatkala nyawa di tenggorokan. Makanya kata Rasulullah, "Innallaha yaqbal taubah ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah akan menerima tobatnya hambanya yang maksiatnya bagaimanapun, apapun besarnya, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun banyaknya maksiatnya. 1 gunung, 2 gunung, 10 gunung, 1000 gunung dosanya, selama nyawanya nggak sampai tenggorokan, Allah terima taubatnya dan diampun semua dosanya oleh Allah. Allahumma ja'alna minhum, amin, Allahumma. Cuma kalau udah sampai tenggorokan, udah mati, Allah nggak terima. Walaupun dengan tangisan darah, Allah nggak akan terima. Kenapa? Selama hidupnya nggak mau tobat kepada Allah, nggak mau kembali kepada Allah, nggak mau rujuk kepada Allah, nggak mau beramal kepada Allah. Udah mati baru mau tobat. Kasep namanya itu. Ini mereka nggak dapat perhatian dari Allah. Sudah penuh siksaan-siksaan. Makanya tatkala udah ditimbang oleh Allah, dihisab oleh Allah, yang surga ke surga, yang neraka ini bermasalah. Ketika masuk neraka, mereka lebih berteriak-teriak lagi, nggak taunya didapatkan neraka ini lebih kejam lagi, lebih sadis lagi, lebih tidak berperi kemanusiaan, tidak ada toleran, tidak ada negosiasi, tidak ada diskon. Semuanya dihancurin oleh Allah. Maaf, siksaannya Allah di neraka itu bukan sampai mati. Kalau kita dengar-dengar di dunia ini, kalau dengan berita-berita orang mati, dibunuh mati, bujur gak ada? Dianiaya mati, bujur ada? Dimutilasi mati, bujur gak ada? Ada di atasnya mati, ada. Dibunuh di atasnya mati, lebih dari mati ada. Ada maksimal mati. Cuma di neraka bukan sampai mati, sampai hancur jadi debu. Disiksa oleh Allah mulai ujung kepala sampai ujung kaki, satu persatu sampai hancur jadi debu. Udah debu, dihidupkan lagi sempurna, disiksa lagi satu persatu sampai hancur jadi debu. Apa kata ulama? Taghlidan alaih, untuk memberi beban yang berat supaya terasa sakitnya siksaannya Allah yang sangat pedih. Dan maaf, di alam neraka ini Pak, itu waktunya beda dengan waktu kita di dunia. Waktu kita di dunia sehari semalam berapa jam? Berapa jam? 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, betul kan? Di akhirat Allah, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahib Ratib di kitabnya An-Nasradiniyah, Yawm wa Laila fil akhirah ka'alaf sanah fid dunya. Sehari semalam di akhirat ini sama dengan 1000 tahun di dunia. 500 tahun malam, 500 tahun siang. Allah. Berarti umat-umat dahulu itu umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang umurnya 1000 tahun, itu cuman sehari semalam di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Dan gimana dengan umatnya baginda Muhammad SAW? Hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku kada lama-lama, antara 70-60 tahun. Berarti kalau 70-60 tahun itu Pak, kalau dibandingkan waktu di akhirat yang 1000 tahun sehari semalam, nyampe kira-kira 1 jamnya akhirat. 60 tahun itu sampai 1 jamnya akhirat. Kada sampai menitan kita hidup di dunia ini, sebab sebentar. Prosentase aja nggak sampai 10%-nya 1000, bujur gak ada? Menitan kita, cuman yang menitan ini menentukan kita di neraka Allah kah? Na'udzubillah. Apa surga Allah? Allahumma ja'alna minhum, amin, Allahumma. Makanya yang menitan di dunia ini, pian sabar, pian paksakan untuk ibadah,
untuk sholat, puasa, hadir Masjid Khadri, hadir biar malas, cuman menitan biar hidup, cuma biar akan dapatkan kesenangan hidup, kebanggaan hidup, kepuasan hidup di akhirat Allah selama abadal abidin, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka sabar, makanya biar berat, malas, galau, biar paksa untuk hadir, karena dia akan mendapatkan kesenangan nanti di akhirat. Karena hidup kita ini bukan tujuannya di dunia, tujuan kita akhir. Kalau udah di akhirat Pak, kadadak mati itu kadadak, hidup selama-lamanya. Sampai kapan? Wallahu alam, Allah yang tahu. Dan maaf, di surga ini kadadak orang tuha kada masuk surga. Kenapa? Karena semuanya dalam keadaan muda, umur 25-30. Yang tuha ada muda semuanya. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Masya Allah, dipuaskan biar nanti. Cuma di dunia ini pian sabar dulu, pian paksakan dulu. Iya sudah. Makanya katanya Habib Syekh Solo apa? Abot enteng tak lakonani, abot enteng tak lakonani. Walaupun berat, malas, laksanakan aja, ibadah aja. Iya. Cuman pian akan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kemudian di neraka Allah sehari semalamnya 1000 tahun. Berarti tinggal lihat vonisnya Allah bagaimana. Kalau di vonis Allah tok, sehari kamu masuk ke neraka. Berapa berarti Pak? Berapa berarti? 1000 tahun. Kalau di vonis tok 10 hari kamu masuk neraka, berarti berapa itu? 10.000 tahun. Tok sebulan ikan masuk neraka, berapa Pak? 30.000 tahun. Tok setahun masuk neraka, berapa? 360.000 tahun. Kada masuk neraka setahun, 2 tahun, kada level. Ribuan tahun masuknya. Masya Allah, di Indonesia ini Pak, pejabat-pejabatnya koruptor 7 triliun habis uangnya rakyat, 7 triliun. Ditangkap meja hijau, tok 5 tahun katanya. Nyaman banget. Makanya pejabat keluar dari meja hijau Sumatera, hehehe, tertawa dia. Sama gini-gini lampai tangan lagi. Udah koruptor, kada malu, tertawa, senang. Kenapa? 7 triliun. Anak istri udah terjamin. Penjaranya kayak hotel, melebihi hotel. Ada AC-nya, ada kulkasnya, ada televisinya, ada videonya, ada pelacurnya. Waduh, lengkap. Alhamdulillah. Ayo hancur loh. Masya Allah. Ini lihat nih, di neraka Allah nggak ada, ribuan tahun. Dan api di neraka ini Pak, bukan seperti api di dunia ini, ada merah, ada kuning, ada biru, seperti pelangi begitu. Makanya api di dunia ini Pak, api neraka yang dicuci 70 kali sudah. Makanya berwarna-warni, ada biru, merah, kuning. Itu yang paling panas, yang warna biru, merah kada panas. Yang paling panas tuh warna itu menembus baja. Makanya kalau kalian punya kompor gas itu kan biru, supaya cepat panas, cepat matang. Kalau merah kuning ini ya bisa 5 jam biar masanya. Subhanallah. Itu di neraka kada ada merah kuning biru, kada ada. Aslinya api apa? Hirang. Warnanya hirang. Warna aslinya api. Itu dalam radius ratusan meter udah terbakar manusia. Belum kena apinya, udah terbakar. Ini di tengah-tengah api, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kata Allah, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak minta tolong kepada Allah, ya Allah, kada mampu ya Allah. Dina kapian ya Allah enggak mampu. Keluarkan kami akhirna na'mal salihan ghalladzi kunna na'mal. Kata mereka penghuni-penghuni neraka apa mengatakan janji kepada Allah, sumpah kepada Allah. Menyesal kepada Allah. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari api neraka-Mu ini ya Allah, dan kami berjanji wallahi billahi tallahi, semua perkataan sumpah dikeluarin. Kami berjanji ya Allah, kalau pian mengeluarkan kami dari neraka-Mu ini ya Allah, kami berjanji wallahi billahi tallahi, kami akan ibadah, akan sholat terus, puasa terus, istiqomah terus, iktikaf di masjid setiap waktu. Kami hadir pengajiannya Guru Khidri setahun, duduk kada balik ke rumah. Nawaitul iktikaf sana. Masya Allah, ini manusia Pak nih. Manusia ini kalau udah kepepet, ini obral janji. Kalau ada maunya, obral janji. Bujur kada? Bujur kada? Nih sekarang nih mau musim pilkada nih. Ini banyak mulut-mulut berbau ini. Perjanjian-perjanjian yang waduh diobral. Pokoknya kalau ulun jadi wali kota, jadi gubernur, bupati, wah ini cendana ini habis semuanya. Semua ulun aspal. Dalam rumah ulun aspal. Rumah ulun tingkat semua. Setiap rakyat rumah tingkat ke atas 10, ke bawah 10. Jangan takut. Betul. Masya Allah. Penerangan semua terang, gratis. PLN gratis. Bujur kada? Betul. Masya Allah. Obral janji semuanya. Nanti dapat dana dari pemerintah. Setiap rakyat 1 miliar. Betul. Masya Allah. Jadi benar Pak. Gimana Pak bangun rumah rakyat 10 tingkat ke atas ke bawah Pak? Siapa yang bilang? Siapa yang ngomong? Katanya Pak, nggak ngomong aku. Itu penerangan Pak, di aspal sampai rumah di aspal semua. Siapa ngomong? Nih mulut-mulut berbau ini. Bau tai lagi mulutnya. Masya Allah, kada malu terang-terangan itu. Menyangkal terang-terangan. Mengatakan enggak janji katanya. Ya Allah. Ya, hati-hati ini. Ini manusia. Kalau ada maunya obral janji. Waduh, emangnya Allah dengerin teman mereka? Jam 11 Pak. Kurang 10 menit terus Pak. Hah? Terus? Hah? Terus Pak? Hah? Kena pengajian malas terus diam semuanya. Kalau orkes terus sampai pagi. Betul. Ya rancur jendana. Jangan di rumah yang udah tidur biar bangun semuanya. Masya Allah. Apalagi yang di atas panggung nih. Waduh, Ustazah Inul. Waduh, 2 hari 2 malam kada tidur. Betul. Ayo ngomong. Ayo biar hancur cendana ini. Biar roboh semuanya. Mudah-mudahan sedikit manfaat barokah. Kita lanjut lagi pertemuan depan. Ini masih panjang Pak. 4 jam lagi belum habis ini. Terus Pak, berapa jam lagi? Sampai 4 jam ya. Sampai subuh. Mau ya? Mau nggih? Pian duduk sampai subuh. Ulun mau pulang ke hotel. Mau buring. Aduh,
besok bisa ada acara lagi, maaf nih. Malam Jumat besok habis pengajian maghrib Isya ada langsung ke Muara Muntai Pak, jauh. Aduh, mudah-mudahan manfaat barokah semuanya insyaallah. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di bulan Muharram ini kita amalkan semua sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW, dan insyaallah kita sebagai orang yang selamat di dunia sampai di akhirat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan di dunia yang senang, di akhirat juga senang insyaallah. Di dunia ini dapat surga, di akhirat juga dapat surga insyaallah. Amin. Allahumma ma'bud dunia ma akhirat insyaallah. Amin. Allahumma jal jam'ana hada jam'an marhuma. Allahumma jal jam'ana hada jam'an marhuma. Allahumma jal jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'na wala minna syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin ya awwal awwalin wa ya akhir akhirin wa ya dal quwwatil matin wal masakin wa ya arhamur rahimin. Hamna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Muhdhar. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil keberkahannya. Amin Allahumma amin. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Jika ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.